Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata bersanad yang sangat saya banggakan, Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini insyaallah saya akan memberikan suatu materi terkait cara membaca wasol atau cara membaca dengan cara dilanjutkan antara ayat satu dengan ayat berikutnya yang memang memiliki cara membaca yang berbeda ketika diwaqafkan dan ketika diwasolkan. Jadi fokus kita pada pembahasan kali ini adalah mengetahui atau mempelajari cara membaca dengan cara diwasolkan atau dilanjutkan dari ayat satu ke ayat berikutnya, yang mana ini memiliki cara baca berbeda ketika diwaqafkan. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh penjelasan yang terdapat di dalam suratul Fatihah, surah yang sangat penting bagi kita semuanya untuk kita bisa memahami cara membacanya, baik ketika diwaqafkan di setiap akhir ayat maupun ketika diwasolkan pada satu ayat ke ayat berikutnya yang memang memiliki cara membaca yang berbeda. Langsung saja saya akan memberikan contoh bacaan terkait pada ayat-ayat tertentu yang memiliki cara baca yang berbeda ketika diwasolkan. Silahkan diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pada ayat kedua ini cara membacanya harus berbeda ketika disambung dengan ayat pertama. Silakan perhatikan kalau misalkan diwasolkan atau disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi kalau tadi diwaqafkan di ayat pertama, maka ayat kedua bunyinya itu alhamdu, a-nya ini terbaca. Akan tetapi ketika ayat kedua ini disambung dengan ayat pertama atau ayat pertama ini diwasolkan langsung ke ayat kedua, maka a-nya ini menjadi tidak terbaca. A-nya menjadi tidak terbaca. Sehingga cara membacanya mim kasrohnya ini langsung mensukunkan lam sukun. Silahkan perhatikan, saya ulang lagi. Saya akan bacakan 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, kalau ayat 1 diwasolkan ke ayat kedua,
maka hamzah yang tadinya terbaca fathah ini menjadi tidak terbaca, sehingga mim kasrohnya dia langsung mensukunkan lam sukun. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk di kelas ibtidah ini cukup difahami seperti itu aja. Kalau misalkan ada yang nanya alasannya kenapa, ya, kalau untuk alasannya karena hamzahnya ini adalah hamzah wasol. Hamzah wasol itu pengertiannya hamzah yang tidak boleh terbaca ketika dia berada di tengah kalimat, tapi hamzah tersebut bisa terbaca ketika dia di awal kalimat. Nah, makanya kalau tadi ayat 1 diwakofkan kemudian dibaca dari ayat kedua, maka kan hamzah ini menjadi di awal kalimat, maka dia bisa terbaca. Tapi kalau misalkan ayat 1 ini dilanjutkan atau diwasolkan ke ayat kedua, maka kan dia hamzah ini menjadi di tengah kalimat. Ini ayat 1 dibaca dilanjutkan ke sini, maka dia menjadi di tengah kalimat, sehingga hamzah ini dia tidak terbaca kalau diwasolkan, karena hamzahnya ini adalah hamzah wasol. Cuma untuk sementara kalau misalkan bingung terkait alasannya barusan, maka nggak perlu difahami ke situ dulu. Cukup difahami cara bacanya ketika ayat 1 ini diwasolkan ke ayat kedua, maka hamzahnya ini tidak terbaca, sehingga mim kasrohnya langsung mensukunkan lam sukun. Baik, saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ya, pada ayat ketiga ini juga sama, ini adalah hamzahnya hamzah wasol. Kalau di ayat keduanya tadi waqaf, maka ayat ketiganya hamzahnya ini terbaca Ar-Rahmanirrahim. Tapi kalau di ayat 2-nya ini disambung dengan ayat ketiga, maka hamzahnya ini menjadi tidak terbaca, sehingga menjadi sebagai berikut. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Ya, seperti itu. Dan ayat selanjutnya ayat 4. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ayat 6 ini ketika diwasolkan tadi ayat 5-nya, ayat 6-nya ini hamzah kasrohnya dibaca. Tapi kalau ayat 5 dilanjutkan atau diwasolkan ke ayat 6, maka hamzah yang tadinya di kasroh ini menjadi tidak terbaca, sehingga nun dhammahnya ini langsung mensukunkan ha, sehingga menjadi berikut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Shadaqallahul azim. Ya, demikianlah cara membaca suratul Fatihah pada ayat-ayat tertentu yang ketika dia diwasolkan ke ayat berikutnya memiliki cara baca yang berbeda. Jadi kalau tadi yang memiliki cara baca yang berbeda ketika diwasolkan itu saya ulang ya, cara bacanya saya ulang beberapa kali. Kalau yang enggak saya ulang berarti dia ketika diwasolkan itu cara bacanya sama ya. Misalkan pada ayat 6 ini. Kalau misalkan diwasolkan ya maka cara bacanya sama sesuai dengan tulisan yang ada di mushaf itu. Misalkan ini kalau diwasolkan ya maka menjadi mustaqima sirata, menjadi seperti itu ya. Kemudian juga sama pada ayat 3 diwasolkan ayat 4 ini, maka cara bacanya enggak ada perbedaan. Maksudnya enggak ada perbedaan itu enggak ada perbedaan pada bentuk tulisan yang ada di mushaf ya. Ini kan bentuknya kan mim kasroh, kemudian ini mim fathah dibaca panjang 2 harokat. Ketika diwasolkan maka sama seperti tulisannya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya seperti itu. Selain itu maka pada poin-poin yang tadi saya ulang itu yang ada perbedaan. Cuman catatannya ketika kita membaca ya lebih bagusnya kita berhenti atau wakaf di setiap akhir ayat. Akan tetapi juga kita penting untuk tahu cara membaca ketika diwasolkan ayat 1 ke ayat berikutnya yang memang memiliki perbedaan ketika dia diwakafkan. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.